Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah segala puji milik Allah. Mari kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita, semua nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang ketika kita bersyukur tentu kita berharap memohon kepada Allah terus menambahkan kenikmatan itu untuk kita semua. Dan nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Hingga saat ini Allah masih istiqamahkan kita hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan sakinah dan rahmatnya. Bahkan para malaikat mengelilingi orang-orang yang berada di majlis ilmu, dan Allah menyebutkan orang-orang yang berada di majlis ilmu kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan kita Allah yang Allah catat dengan kebaikan mencari ilmu, dan dengan itu mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk terlimpah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Dan kita berharap kita bisa kembali berkumpul bersama para sahabat semuanya dan untuk para keluarga semuanya dalam keadaan kenikmatan yang tidak taranya, nikmat Jannatul Naim. Ini sebuah tujuan utama yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berada dalam kenikmatan surga. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku yang mungkin Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari hafizahullah taala, yang di pagi ini kita bersama-sama kembali mengkaji satu tema penting, bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah, yaitu Al-Khaliq. Dan kita diciptakan tentu ada satu misi besar yang telah Allah siapkan, dan tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia. Dan itulah dalam narasi yang dibuat oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, ketika kita bagaimana memahami Al-Khaliq inilah yang insya Allah di pagi ini kita akan kembali dikuatkan oleh guru kita sama-sama untuk bisa memahami bagaimana penerjemahan dari Al-Khaliq, dan mengapa Al-Khaliq bukan tentang mazhab, tentang merasa hebat, tapi tentang berhenti hidup asal sekedar lewat. Saat berkarya terasa lelah, saat meminta kebaikan di tengah hening sepi, itulah iman bekerja dan takwa menyebar. Insya Allah ini kata-kata dari guru kita Ustaz dan juga insya Allah. Barakallah, kita doakan para guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu keistiqomahan. Dan mobil khusus untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, insyaallah alhamdulillah kita berbahagia tentu bisa kembali berjumpa lagi dengan Ustaz Dodi Al-Jabari. Mari sama-sama saling doakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat semuanya menjadi para penghuni surga, dan kembali kita berjumpa nanti di akhirat kelak, berkumpul dalam suasana yang tentu penuh gembira, bercerita tentang masa-masa kita istiqomah untuk hadir dalam majlis ilmu, menjadi sebuah kenangan indah tentunya ya. Insyaallah mudah-mudahan kita wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allah. Baik, Guru Dasar tadi insyaallah ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, Bikhair. Alhamdulillah. Cuma masalahnya merinding atau ngomong kita ketemu di surga itu kayak yakin banget gitu. Aneh kok nggak yakin gitu. Jadi ada kekhawatiran yang ya Allah, mengumpulkan amal ini makin ke sini kok masih terseok, masih tertatih gitu ya. Berusaha untuk umur udah makin menua pasti ya. Tapi amal nggak nambah banyak, ini malah ketambahan Iya. masalah-masalah yang kadang membuat kita jadi distraksinya banyak banget ini. Kepengen melakukan amal soleh, keganjel ini, keganjel itu. Tapi Allah pasti tahu lah ya apa Iya. yang kita ikhtiarkan ya. Iya. Kita kalau nggak
punya husnuzon sama Allah, waduh, Iya. udah Dan habis amal dari itu kapan. kan bukan sekedar banyak gitu kan Ustaz ya. Ahsanu amala ya yang penting. Ya Allah, Iya. Ahsanu amala ini kan disebutkan banyak dalam ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Salah satu dalam tabarak surat ini ya Al-Mulk ya tentang ahsanu amala apa yang kita harapkan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal yang eh, istilahnya ya ahsanu amala dan tentu menjelang Ramadan ini kita kan diberi kabar gembira tentang Lailatul Qadar saja yang khairum min alfi syahr iya. dari 1000 bulan. Eh, Sebetulnya kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an nggak punya rasa takut di akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak malu terhadap Allah. Mungkin ya Allah, siapa lagi gitu yang kebanyakan sotonya daripada ngamal yang soleh, masih jauh panggang dari api. Ya, Ya ikhtiar aja ya, Ustaz. Saling doa aja ya. amin, amin. Karena amal itu kata Imam Malik seperti rezeki ya, Ustaz ya. Allah bagi-bagikan kepada hambanya gitu ya. Ada yang memang kuat di dalam tadi tahajudnya, ada yang di puasanya dan mudah-mudahan walaupun sedikit tapi ya itu Allah ridho gitu. Itu apalagi saja kalau mengejar apa namanya para salafus soleh kayaknya berat. Oh, Ya salafus. Allah, ya Allah. Nggak ada apa-apanya kita. Baik. Baik, jamaah Allah, mari siapkan diri kita untuk menerima hidayah dari Allah dari penyampaian ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Temanya tentang Al-Khaliq ya, bagaimana kita akan Nah, kembali memahami kembali, karena ini pernah dibahas, tapi kita akan menggali kembali sebuah pemaknaan atau penjelantahan dari makna Al-Khaliq ini. Tabadul masyarakat. syukran. Jazakumullah khair. Mata'alallah fi kulli hayatukum ya Ustaz. Hmm. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimu salihat. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma fakihna fitin wa alimna at-ta'wid. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim Ramadan adi wa taslamhu minna mutaqabbala. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, akhibati fillah, kita mensyukuri apa yang Allah SWT hadirkan ke kehidupan kita. Sepahit apapun, separah apapun, seberantakan apapun kehidupan kita, sekacau apapun eh, keadaan ekonomi kita, segundah apapun, segulana apapun yang kemudian Allah hadirkan untuk kita, pastikan bahwa itu yang terbaik, sehingga kita betul-betul menyandarkan seluruh bentuk kesyukuran kita ini hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sejatinya Allah SWT terus akan selalu mendewasakan kita dengan amalan-amalan yang kita munculkan dari apa yang Allah SWT hadirkan. Tanpa itu semua, kita tidak akan muncul amal yang bisa kita hadirkan, karena sejatinya la haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para ahlul baitnya, keluarganya, kerabatnya, seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para zu'ama, para hujjaj, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga yang menyimak rekaman kajian ini insya Allah menjadi orang yang senantiasa Allah
berikan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita berharap bahwa Allah SWT terus dan terus senantiasa menghadirkan rahmatnya, berkahnya, hidayahnya, dan semua kita diberikan afiyah di dalam menghadirkan keislaman kita, istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah, terlebih iradahnya, kudrahnya, ma'unahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Al-Khaliq, Allah yang maha mencipta. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mencipta kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita berkreasi, kalau kita menciptakan sesuatu yang didatangkan dari semua dari kreasinya Allah. Jadi kita berkreasi hanya Allah SWT yang memberikan semua ciptaannya. Mari kita mulai dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, surat yang ke-23. Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Maka tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT membedah ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah SWT menciptakan alam raya ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi kecuali semua atas rekayasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mulai dari inti sel. Inti sel, bagian terkecil dari satu benda itu disebut apa, Bapak Ibu masih ingat ya? Bagian terkecil dari sebuah benda atau sebuah materi. Molekul. Molekul. Molekul itu terdiri dari Atom. atom. Atom itu kalau dibedah lagi, atom itu terdiri dari ayo uji HPU nih. Neuron dan proton. Gitu ya. Oke, kita gali lagi. Eh, siapa yang mengelilingi eh, siapa yang mengelilingi siapa? Proton yang mengelilingi neuron atau neuron mengelilingi proton? Ayo cepet-cepetan buka chat GPT. Atau sudah pakai Genora sekarang? Silahkan. Ada yang berkenan mencoba mencari yang jadi inti selnya itu, atomnya itu protonnya atau neuronnya? Iya. Jadi kalau ngaji sama Ude harus mikir ya, nggak boleh terima jadi, dipakai ilmunya. Ayo, saya cari juga, Bapak Ibu cari juga. Ada yang udah ketemu? Kalau kata ChatGPT, ini inti atomnya namanya neutron, ya. Kemudian proton itu subatomik yang muatannya positif, sedangkan neuron gitu ya, apa neutron itu partikel subatomiknya.
saya mencoba untuk berpacu dengan AI. AI ini kan apa, akal imitasi ya, proton dan neutron ya. Nah, proton Intinya dan neutron neuron ya. agak iya. Jadi neutron, Neutron. protonnya positif, itu protonnya hidrogen, kemudian ada protonnya karbon, ada protonnya oksigen. Sedangkan neutronnya dia menjadi isotop, dia menjadi penjaga kestabilan inti. Eh, Intinya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat manalah yang yang kita pahami, sesuatu itu mengelilingi sesuatu. Itu kira-kira putarannya, putarannya itu putaran clockwise atau counterclockwise, inti atom itu. Kalau Bapak Ibu pernah iseng dulu ngambil eh, gelas kemasan, terus kemudian kita bolongin tengahnya gitu ya, kita bolongin tengahnya, terus kita kasih air. Kira-kira muternya air, pusaran airnya itu putarannya kemana? Dari eh, berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Jarang orang iseng ya di sini ya. Iya, itu putarannya adalah berlawanan jarum jam. Kalau kita lihat putaran tawaf itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam. Berlawanan. Berlawanan jarum jam. Counterclockwise. Kalau kutub utara sama kutub selatan itu putarannya kalau kita pakai kompas, utara di mana, selatan di mana? Utara di atas, selatan di bawah. Putarannya kemana? Putaran tawaf, counterclockwise. Tawaf, neutron, proton, neutron, eh, air, hukum fisika dan seterusnya. Ini kira-kira ada hubungannya nggak? Atau saya melihat ada konsistensi antara partikel yang paling kecil sampai kemudian kalau kita melihat bagaimana astronomi difahami. Bumi ini mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Bumi mengelilingi Bumi matahari. mengelilingi matahari. Putarannya counterclockwise atau clockwise? Semuanya counterclockwise. Jadi alam ini bertasbih kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga putaran-putaran yang sifatnya natural, yang sifatnya alami, ini mengandung unsur tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam bertasbih, bintang bertasbih. Kita sudah pernah bahas ya, merinding semua, Masya Allah. Eh, Ketika Allah SWT membahas tentang At-Tariq, 7 ayat pertama itu selalu mengagumkan saya ketika Allah SWT menyebarkan tentang konstelasi bintang yang begitu luar biasa di jagat raya itu begitu Masya Allah. Terus kemudian Allah SWT kemudian kerucutkan kepada bagian penciptaan yang sifatnya makrokosmik. Izinkan saya berbagi satu video yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama nikmati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini dengan sangat luar biasa. Oke, ini dia. Ini sifatnya animasi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan betapa Allah SWT
kuasanya begitu luar biasa. Di beberapa menit berikut kita akan saksikan. Izin saya share ya. Kita lihat sebentar. Kita saksikan sama-sama. Apakah yang saya bagikan sudah tampak? Saya sengaja nggak keluarkan musiknya karena hanya sifatnya ilustratif. Kelihatan ya? Kelihatan gelap ya. Oke. Ini bulan. Disebutnya dengan Luna. Nah, ini Pluto. Itu Ceres yang sebelah kiri. Bulan itu 3.500. Ini Merkuri. Ini Ganymede. Bintangnya Jupiter. Ini Mars. Ini Venus. Ini Bumi. Ini Kepler. Salah satu planet yang terbesar. Ini Neptune. Kita sebutnya Neptunus. Sedangkan ini Uranus. Ini yang bercincin. Saturnus. Sedangkan ini adalah Tumes. Disebutnya Radrov. Ya. Cebol merah. Jupiter. Dan inilah HD, enggak disebut ini. Ini matahari. Yang partikelnya selalu terlepas. Ini Sirius. Nah, kalau Bapak Ibu keluar melihat ke timur, ba'da subuh, kita akan kelihatan satu bintang, ya, ini besar dari 1 miliar kilo besarannya. Ini Betelgeuse. Ini Canis Majoris. Ini Scuti, 2,5 miliar kilo besarannya. Dan ini yang ada di Sabuk Orion. Ya. Masih ada lagi yang lebih besar daripada Scuti. Bagaimana konstelasi bintang? Kalau ini matahari, ya, kalau diperluas skalanya menjadi satuan cahaya, ya, satu hari cahaya itu 25.900.000 kilo, 900 juta kilo. Ini 10 hari cahaya. Insya Allah. Ini 100 hari cahaya. Dan bentangan dari matahari tadi, tata surya kita masih ternyata adalah bagian kecil dari alam raya ini. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini Sabuk Orion. Ini baru di Milky Way, galaksi Bima Sakti. Dan kita ini satu di antara sekian banyak galaksi. Tetangga kita Andromeda,
yang sebelah kanan bawah. Ini jaraknya 200.000 parsek. Yang satu parseknya adalah 1,37 triliun kilometer cahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini sebesar ini jagat raya ini diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikuasai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebutnya super cluster. Allah. Dan ini baru sedikit dari bagian yang dianimasikan oleh para ilmuwan dari NASA. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Sehingga tayangan tadi membuat kita gak ada arti. Siapalah kita yang kemudian di dunia ini merasa jumawa dengan apa yang dia punya. Ya Rabb, ighfir lana. Kita kembali lagi ke surah At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan demi Tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu Tariq? An-najmu tsaqib. Bintang yang berekor, atau di situ ada yang ketemu diterjemahkan apa? At-Tariq. Dan ketemu Bapak Ibu. Nah, disebut apa At-Tariq? Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu Tariq? An-najmu tsaqib. Bintang yang berekor. Kita bilang komet ya. Ada yang bisa ketemu sama terjemahannya? Jadi di situ disebut adanya mustaqib. An-najm mustaqib itu bintang yang bergerak, bintang yang berekor. Kalau kita bilang komet. Kemudian Allah SWT dari bentangan jagat raya yang sistem kosmiknya Masya Allah itu, yang kita sangat kecil itu. Kemudian Allah SWT menyebut in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan di setiap yang bernyawa pasti ada penjaga. Allah SWT menyebut sistem plasmik, yaitu nur, yaitu malaikat. Dan menjaga langit, menjaga planet, menjaga itu ada malaikat sendiri-sendiri. Agar senantiasa dalam orbitnya yang tadi. Allahu Akbar. Kemudian tiba-tiba Allah SWT mengerucut berpindah dari penjelasan yang makrokosmik tiba-tiba mengerucut kepada mikrokosmik. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Dan perhatikan bagaimana Allah SWT menciptakan manusia, bagaimana manusia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, yang diciptakan dari air mani yang terpancar, baik yang dari perempuan maupun dari laki-laki. Dijelaskan lagi oleh Allah SWT. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang laki-laki dari sulbinya, yang perempuan dari taraib, dari tulang pedang-pedangan. Jadi sel telur itu ada di tulang pedang-pedangan sini.
Kemudian kalau sulbi itu dari tulang ekor, ya, dari sperma ketemu sama ovum. Dan disitulah kemudian kalau kita perhatikan bagaimana Allah SWT memberikan denyut ruh itu di 40 hari pertama. Kalau Bapak Ibu berkenan buka surat yang hadis yang keempat, Arba'in Nawawi, bagaimana penciptaan manusia dari nutfah alaqah ke mudghah, dan prosesnya begitu luar biasa. Di sini membuat kita menjadi berpikir tentang Allah itu menguasai yang paling besar sampai yang paling kecil, dan semua berada dalam genggaman Allah. Jadi kalau air, udara, tanah, gunung, hewan, tumbuhan, dan alam semesta beserta isinya ini kemudian Allah ciptakan, tidak akan pernah ada kalau Allah SWT tidak menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakan kita beserta segala yang ada? Inilah Al-Khaliq. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, hibatifillah, Allah sebagai Al-Khaliq biasanya kita maknai sebagai Allah yang maha mencipta. Kata khalq yang arti dasarnya mengukur atau memperhalus, dari makna ini berkembang beberapa arti. Menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, mengatur, membuat, dan sebagainya. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14 tadi, Allah SWT menjadi membentuk dari air mani, jadikan nutfah, nutfah ke alaqah, alaqah ke mudghah, jadiin tulang belulang, ada dagingnya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, Allah SWT secara spesifik membuat sistem saraf di tubuh kita, dan itu luar biasa. Bagaimana saya yang terapi stroke, rehabilitasi stroke, ketika di akupuntur, yang kanan yang lemah itu yang digarap yang sebelah kiri. Bagaimana sistem meridian itu bisa bersilangan seperti itu menjadi sangat sangat luar biasa. Tentu kerumitannya menjadi Masya Allah. Kemudian di surah Al-An'am ayat yang ke-73, surah Ar-Rum ayat yang ke-21 dan seterusnya. Ini kata khalaq dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard misalnya. Ini bisa diartikan dengan mencipta tanpa melalui contoh terlebih dahulu. Dan Allah mendesain sekehendak Allah. Maka dalam konteks ini kata yang sangat teliti berdasarkan Tuhan bahwa penekanan terhadap manfaat dari sesuatu yang dijadikannya. Bandingkan antara apa yang Allah SWT antara khalaqa dengan ja'ala. Di surah Asy-Syura ayat yang ke-21, Allah menjadikan ja'ala lakum, bagi kamu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan. Dan secara keseluruhan kata khalaqa atau al-khaliq ini dalam berbagai bentuk terulang setidaknya 150 kali menurut data ini. Penciptaan pada proses pertama sampai lahirnya sesuatu dengan ukuran yang tertentu, bentuk, cara, rupa, dan substansi tertentu dilukiskan atau dipadatkan dalam kata khaliq ini. Bapak Ibu pernah main telur cicak? Suka perhatiin nggak lahirnya seperti apa? Ada yang pernah main telur ayam yang dia matuk dari dalam? Ada burung, ada. Kalau ada yang pernah lihat telur penyu gitu ya, bagaimana mereka dikubur di pasir dan kemudian mereka menetas dengan pola yang sangat luar biasa. Belum lagi buaya gitu ya, belum lagi banyak sekali ular ya. Dan kalau kita bicara lagi telur ikan gitu ya, kadang-kadang Allah SWT mendesain itu sangat unik. Ada ikan-ikan yang ketika mating, ketika mereka
melakukan perkembangbiakan itu ada yang nyemprotin spermanya ke laut, terus kemudian disamber sama sel telurnya. Dan itu terjadi begitu saja. Dan Allah SWT membentuk dengan sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita belajar tentang kuda laut, belum lagi kalau kita belajar tentang ikan sprout, belum lagi kita, aduh, ya Allah, itu membuat kita kadang-kadang rumit sekali yang Allah SWT buat dan sangat spesifik. Bahkan ada makhluk-makhluk yang kemudian tidak kita bisa indera dengan mata kita, gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan virus COVID ya, COVID-19. Terlepas dari itu adalah buatan atau biochemical atau bioweapon dari orang-orang yang memang sengaja membuat itu, tapi bagaimana makhluk itu, bagaimana biota itu bisa menjadi berkembang dengan sangat luar biasa meskipun direka sekalipun, kalau tanpa kekuasaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala maka tidak akan pernah bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau Allah mampu mencipta sesuatu dari ketiadaan dan menciptakan tanpa ada contoh, maka Allah mengatur alam raya ini dengan kreativitas dan daya cipta yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini yang jadi penting, inti daripada masalah apa yang kita perbuat. Yang pertama, kita harus memiliki curiosity, harus punya rasa ingin tahu. Ini bagaimana ya caranya? Dan dari situlah kemudian baru kita mulai melakukan peneraan, ya, pengukuran, penakaran, memberikan kadar tertentu, dan seterusnya. Di sini ada yang bisa ngasih ke saya adonan donat yang paling gampang. Apa aja isinya? Ada yang bisa? Nggak harus tukang kue sih ya. Ini pengetahuan umum kalau bikin donat kan ya. Udah cuma terigu, Pakai terigu Terigu, doang udah. mentega, terigu, mentega, Permipan. ya fermipan. fermipan. Fermipannya berapa banyak? Tergantung Satu sendok? terigunya. Tergantung terigunya betul komposisinya. Kalau saya Oke. biasanya suka 1 kilo tuh Terigunya berapa, Bre? Saya kalau bikin 1 kilo itu 1 kilo itu 1 fermentasinya kilo berapa? 1 kilo terigu, 4 telur, 4 gula telur, sesuai fermipannya. selera, permipan yang saset itu lah ya, saset. Yang sedikit beberapa gram itu. 125 gram kalau nggak salah. Oke. Terus habis itu Ini diapain? diadoni, Diulen ya. diadonin, Diulenin ya, sampai kalis. Iya sampai kalis, Ya, dibiarkan sampai mengembang. kalis, banting-banting. Iya dibanting-banting, Oke. Tutupin lalu pakai lap disimpan basah. mengembang kita cetak Setengah jam. deh. Oke. Iya, kita cetak, Goreng. digoreng, Gitu. dimakan, enak. Iya. Masya Allah. Ada yang ngisi coklat, ada yang ngisi Iya. inilah, itulah, apa segala macam dan seterusnya. Ada yang pakai gula halus kalau Masya yang pengen Allah, Masya Allah. Ada yang pakai onuna gitu ya. pakai Ada yang, onuna. iya. Ada yang disiram pakai onuna yang model begini. Belum pada punya belum? Iya. Kemasan baru nih. Oke. Saya belum. Bisa pesen ke. Juga udah bikin. Iya. Ada yang dikasih mentega dikit biar gula arennya numpuk di situ. Ada yang donat genit katanya. Donat genit dikasih gula doang. Gitu ya. Donat ori. Ada yang campur kentang. Gitu ya. Ada yang dikasih singkong. Gitu ya. Macam-macam. Itu masalah kreativitas. Artinya gini. Kalau kemudian setiap orang punya kreasi terhadap apa yang dia bikin, itu menjadi bagian yang, oh ini kreasinya ibu ini begini, kreasinya Pak Anu begini, kreasinya Bu Anu begitu, dan seterusnya. Sehingga kemudian dia jadikan sebuah brand, sebuah merek dagang. Ya, misalnya ada saya punya kenal Mbak Novi namanya, Mbak Novi Arsanti. Dia itu dikenal sebagai Bunda Risol.
bukan karena bodinya kayak risol, tapi karena memang dia bikin risol mayo yang terkenal di Jakarta Selatan, di Bintaro. Nah itu kapan kalau apa sempat eh, kita bisa beli dari beliau tuh, disebutnya Bunda Risol, dan itu memang betul-betul enak, yang raw good-nya enak, mayonesnya enak dan seterusnya. Kita jadi ngomongin makanan pagi-pagi. Artinya berkreasi dengan pola itu. Kalau dia lihat Mbak Din Novita gitu ya, istrinya Mas Nandar, kita lihat Mbak Sansan, kita lihat Bu Dwi, itu antara, nggak tahu saya, antara Lenjer, kapal selam, adaan, sama yang lain-lain dan seterusnya, ada lenggang apa segala macam, apakah kemudian menjadi beda bentuk atau cuman ada tambahan-tambahan yang lain. Kalau kapal selam itu pasti isinya telur gitu ya. Terus kemudian kalau lenggang apakah cuma begitu aja bentuknya gitu ya. Belum belum lagi yang kulit ikan gitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi ada kreasi yang sangat luar biasa. Belum lagi bikin cukonya gitu ya. Itu nanti kita bisa ngadu apa namanya? Ngadu resep lah ya. Belum ada Mbak Rina Jayasman yang juga apa punya pempek Paraden gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan bagaimana Mas Agus Pur dengan tiga putrinya, dia mendesain sebegitu banyak alur-alur eh, batik yang dari mulai yang tradisional sampai yang modern dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang karya ciptanya, menjadi bagian yang diapain lagi ya, diapain lagi ya, diapain lagi ya. Saya sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan panggung, itu betul-betul manfaat sekali untuk hal-hal yang sifatnya mencari substitusi. Ya, di dalam film misalnya, kalau kita lihat adegan bagaimana orang menembus kaca sehingga pecah berkeping-keping, ternyata pakai gula, gitu. Jadi memang ada industri khusus gula yang memang dibuat seperti kaca. Jadi kalau misalnya kita pecahin itu ya bunyi kerompangnya dari efek, gitu. Bunyi kerompangnya dari efek, tapi tidak tajam dan melukai semelukai pasir kuarsanya kaca, gitu. Nah nanti ada yang kemudian eh, pada teknik sulap, gitu ya, kecepatan tangan. Udah disiapin dulu apa namanya buatan-buatan yang kemudian yang tampaknya seolah-olah menjadi sangat luar biasa. Padahal cuma missing direction atau kecepatan tangan atau trik atau apapun itu. Ini adalah sebuah kreasi yang kemudian Allah SWT berikan kepada setiap kita anugerah ini. Saya nggak tahu, Bapak Ibu ada yang bisa jawab nggak? Suka perhatiin nggak kalau orang di warung Tegal itu ngaduknya, ngaduk sendok, ngaduk teh, itu dari atas ke bawah. Ting, 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 atas ke bawah. Tapi kalau orang Jawa itu kanan ke kiri. Kalau orang Sunda kiri ke kanan. Biar apa? Ada yang tahu nggak? Yang dari atas, yang dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri. Apa bedanya? Biar gulanya larut ya udah. Biar gulanya larut. Jadi apapun gayanya, mau dari atas, mau dari kiri, mau dari kanan, yang penting kecampur. Gitu. Bahkan ada yang model apa? Model apa istilahnya? Model barista gitu ya. Itu modelnya dikocok gitu. Ada yang dipelintir-pelintir gitu, ada yang pokoknya diputer-puter gitu lah ya pokoknya ya, dibikin akrobat apa segala macam. Kalau lihat minuman-minuman dari Thailand, minuman dari India ini ketok-ketok udah pakai eh, mixer kecil itu, wah atraksi lah mereka. Belum lagi kalau orang-orang Aceh bikin teh tarik gitu ya, itu dari susunya itu bisa ditarik begitu apa eh, bentangan bentangan kain penyaringnya itu bisa sampai semeter lebih itu tarikannya gitu ya, nyiram itu padahal hanya untuk sekedar ya tinggal dikocok aja biar biar kecampur, tujuannya cuma biar nyampur aja.
Nah, itu kreasi-kreasi yang kemudian membuat orang punya daya jual, punya ketertarikan, punya yang menarik dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kedua selain ingin cari curiosity, kita terbuka pada hal-hal yang baru. Jadi jangan stagnan, jangan jangan jadi orang yang membosankan. Jadi kalau bisa dinamis aja, jangan yang gitu-gitu aja, boring, gitu ya. Makanya kemudian setiap kita itu kalau kata-kata motivasinya, tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Gitu ya. Jadi pasti semua berubah. Ya. Tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Karena artinya perubahan itu sendiri ya dia tetap berubah gitu kan. Mudah-mudahan nggak bingung apa yang saya ngomong. Jadi sangat rugi orang yang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal baru. Karena orang kreatif itu tidak terbelenggu dengan pendapatnya sendiri. Einstein, dia bisa menemukan E sama dengan MC kuadrat itu berapa gumpalan kertas yang dia harus ulang dengan formasi yang terbuang. Artinya kumpulan, bukan ini nih, buang. Nulis lagi, buang. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Itu menjadi bagian tumpukan yang sangat luar biasa. Jadi terbuka dengan hal-hal baru tidak harus menjadikan kita mengikuti hal terbaru yang tersebut. Jadi kita bisa mengolahnya, menyaring hal yang baik dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita anut. Contoh, dulu orang itu kemudian bergerak itu hampir semuanya bergerak. Kegiatannya tidak ada yang namanya spesifik olahraga karena semua gerakannya olahraga. Berangkat bekerja di wilayah tani, peternak atau apapun, mereka pakai kendaraan atau jalan kaki. Jalan kaki itu sehat. Sekarang ke masjid saja pakai sepeda listrik, pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, sehingga tubuhnya tidak bergerak. Dulu silaturahim, datang kita bawa setandan pisang, bawa singkong gitu ya, bawa buah-buahan apa segala macam. Ketika anjang sana anjang sini gitu, itu menjadi bagian yang butuh effort, butuh keringat gitu. Tapi sekarang, masya Allah, tinggal transfer, tinggal pencet marketplace, dikirim, kurir yang ngirim, bukan kita lagi. Sehingga saya ada kekhawatiran ketika anak-anak kita tidak berolahraga, 10 tahun, 20 tahun kemudian ini akan menjadi banyak orang penyakitan karena gymnya kosong, nggak mau diisi dengan kegiatan olahraga, lapangan-lapangan yang terbuka tidak lagi diisi dengan olahraga, gitu ya. Karena kalau dulu ya orang jalan kaki, sekolah itu saya SD, SMP, SMA sampai SMA itu jalan 2 kilo jalan kaki karena Jember itu kota kecil. Jadi SMP itu yang paling jauh sampai 2 kilo, dan saya dan kakak saya yang sekarang ada di Probolinggo itu jalan kaki. Dan bahkan saya ada tetangga yang jadi teman sekolah mulai dari SD, namanya Hayati, sampai sekarang masih sering kontakan. Itu sering jalan bareng gitu. Yang sejalan itu ada namanya Fatima, ada Ana, ada beberapa lah yang ketika sudah mulai pakai motor karena jauh, akhirnya nggak olahraga lagi gitu. Begitu udah pakai kendaraan, orang jadi males, padahal sebetulnya olahraga itu bagus betul. Artinya mencoba hal-hal baru ini berefek juga kepada apa yang kita kerjakan. Nah, yang ketiga, selain rasa ingin tahu dan kemudian terbuka untuk hal-hal baru, kita mesti berani ambil resiko. Kita mesti berani ambil resiko. Semua tindakan kreatif itu biasanya akan mengundang resiko. Mimpi kalau melakukan sesuatu yang baru tanpa adanya resiko. Rasulullah SAW itu orang yang kreatif dengan bawa ajaran baru di tengah umatnya. Yang ada ya jahiliyah gitu kan.
Tapi beliau alaihissalam dengan konsekuensinya beliau dimusuhi, diperangi, dan para penemu atau ilmuwan kaliber dunia pun orang kreatif yang berani gagal berpuluh, beratus, bahkan beribu-ribu kali untuk menemukan sesuatu yang bisa melakukan perubahan dalam kehidupan umat manusia. Jadi salah satu syarat utama jadi kreatif adalah punya keberanian dan kesanggupan untuk berani nanggung resiko. Keluar dari zona nyaman. Saya saja menjelaskan ini dengan membaca beberapa kitab yang saya pahami, itu pun tidak tidak steril dari kesalahan, tidak steril dari opini. Ya, pasti ada hal-hal yang kepada enggak gitu. Nanti ada orang lain yang punya ilmu lebih tinggi lagi bisa membantah dan seterusnya. Yang keempat, punya semangat untuk sukses dalam hidup ini. Jadi punya iltizam. Karena tanpa semangat mustahil kita bisa mendapatkan banyak hal yang ada dalam hidup kita. Semangat ini biasanya akan melipat gandakan kemampuan seseorang untuk berprestasi. Orang yang kreatif, dia harinya akan selalu bersemangat untuk proses menggapai semua hal yang diinginkan. Sekali gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Dan kita semua begitu kan ya. Dulu selalu belajar begitu. Jadi seperti bayi. Bayi itu kalau jatuh, dia berdiri lagi, jatuh berdiri lagi. Tanpa rasa kapok. Gitu. Diulang lagi. Sampai betul-betul berhasil berlari. Yang kelima, nilai kreativitas akan jadi makin lengkap dengan hati yang jernih sebagai buah daripada ibadah yang berkualitas. Nah, ini yang kemudian kejernihan hati akan melahirkan firasat atau ide-ide cemerlang yang sifatnya ilahiyah, bahkan karya-karya yang monumental itu berawal dari kejernihan hati dan ketajaman pikiran. Kalau kita lihat para muallif dulu, penulis-penulis buku, itu mereka untuk menulis satu bab saja perlu 2 rakaat, perlu beberapa rakaat sholat hajat untuk memurnikan bahwa ini adalah keputusan yang berat buat beliau, tetapi beliau upayakan untuk tidak menyesatkan umat. Gitu. Sehingga setelah sholat berkali-kali, sholat hajat, gitu, baru kemudian menuliskan sesuatu. Tapi dengan kehati-hatian, jika ada yang lebih baik dari ini, maka tinggalkan pendapat saya. Semua ulama mujtahid mutlak seperti itu. Jadi artinya ketika kita berdasar pada ini, kita dituntut untuk kreatif, jujur, percaya diri. Kalau dikatakan tidak menjiplak, nggak mungkin lah. Karena semua kreasi itu dari Allah. Besi dari Allah, kaca dari Allah, logam-logam itu dari Allah. Belum lagi nanti kalau kita memindahkan bentuk yang lain. Ini kalau kita lihat keramik ini asalnya dari tanah gitu ya, dari tanah kemudian dibentuk, kemudian dibakar, kemudian dikasih glasur, baru kemudian jadi mug gitu. Belum lagi yang dari besi ya, belum lagi yang dari kaca, belum lagi yang dan seterusnya. Bahkan sekarang itu ada bambu petung yang dipotong bawahnya, potong atasnya, kemudian dirapikan buat minum. Ini sangat klasik dan menjadi sangat luar biasa. Bahkan dulu tuh dari bahan enamel ya, yang gambarnya belang-belang itu, zaman dulu banget, vintage. Mari kita lihat bahwa apapun yang kita ciptakan sejatinya adalah penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana akal imitasi atau AI tolong buatkan ini itu apa segala macam dan seterusnya, dia bisa merapikan hal yang paling berantakan di versinya kita, dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kita banyak terbantu olehnya, tapi tetap ruhiyahnya adalah dari kita. Ada kalanya manusia ingin langsung bertemu Allah tanpa hijab. Mereka ingin benar-benar meyakini keberadaan Rabbnya. Tapi tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukan di dunia kecuali atas izin. Sekelas Nabi Musa saja kepengen ketemu sama Allah, tapi apa yang terjadi? Hasilnya adalah Allah SWT datang kepada gunung hancur, gitu ya. Dan di surah Al-A'raf ayat yang ke-143, ada yang berkenan nggak mau coba baca isinya?
Surah Al-A'raf ayat yang ke-143. Mangga. Ada yang berkenan? Baca Al-A'raf 143. Ya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun, lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Insya Allah. Sadaqallahul. Jadi dengan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta beserta isi termasuk manusia di dalamnya. Dan semua yang diciptakan ini adalah jalan bagi para pencari untuk bisa sampai kepada Allah. Dalam kitab Fihi Mafi, Syekh Jalaluddin Rumi membuat pemisalan. Kau lihat matahari yang sangat jauh itu, kita berjalan di bawah pancaran terang sinarnya, karenanya kita bisa melihat dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kita memejamkan tubuh dan kita membutuhkan kehangatan sinar. Pohon-pohon, kebun berbuah, buah-buahan yang mulainya hijau, asam, pahit, dan menjadi matang dan manis. Matahari menebar begitu banyak manfaat. Andai jarak yang didekatkan dia tidak akan memberikan manfaat apapun, justru alam dan seluruh makhluk akan terbakar, binasa tidak tersisa apapun. Begitu juga ketika menjauh 1 senti saja, maka bumi ini menjadi beku. Jika keindahan Allah ditampakkan tanpa hijab, kita nggak akan sanggup menanggung pesonanya. Nanti insya Allah ketika di surga, kita akan bersirabak pandang kepada Allah SWT dengan bentuk kita bisa melihat seperti bulan, kata Rasulullah SAW. Dan ketika Allah menampakkan diri dengan selubung kepada gunung saja, gunung berubah menjadi dipenuhi dengan pepohonan, bunga-bunga, dan hijau-hijau. Ketika Allah menampakkan diri tanpa selubung, gunung pun hancur. Dan Allah menampakkan diri kepada gunung, gunung pun juga berkeping-keping. Artinya, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, ada satu mutiara doa yang kemudian di dalam sebuah hadis disebut dalam kitab ini, yakni bagaimana seseorang kemudian meminta kepada Allah, ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa sujud ya. Ya Allah, untukmu aku bersujud, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerahkan diri wajahku, bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang bentuk rupanya, yang memberikan pendengaran, penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi kalau Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jadilah manusia yang kreatif yang selalu menghasilkan hal-hal yang baru dalam hidup. Kembangkan cara berpikir out of the box, yang selalu mencari aneka kemungkinan dari kondisi yang ada untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu pernah nyoba nggak ngerebus telur dengan air 5 sendok makan? Jadi telur mentah 5 sendok makan. Air 1, 2, 3, 4, 5, tutup. 5 menit saja. Setelah 5 menit, diamkan. 5 menit. Setelah itu baru direndam ke air es. Dan itu jadinya onsen. Jadinya masih lembut ya. Kuning telurnya. Banyak bergaul dengan orang-orang kreatif atau mereka yang mencintai ilmu, terus terbuka.
kemudian posisikan diri sebagai makhluk yang lemah, rendah, hina, dan kita tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Allah Al-Khaliq. Kalau ahsani takwim ini bermakna manusia sebagai makhluk paling seimbang dan proporsional antara fisik, tubuh, dan fungsi anggota badan sampai kepada akalnya, disebut bahwa manusia ini ahsani takwim itu kalau dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Ma'asir fi ilmi at-tafsir, disebutnya ada al-khalq, manusia yang diciptakan paling seimbang, muntasib al-qamah, makhluk yang bisa berjalan dan berdiri tegak. Ahsan surah, makhluk yang tubuhnya paling baik dan proporsional. Al-quwah fi syababih, makhluk yang punya kekuatan prima ketika usia dewasa awal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah, calon penghuni surga semuanya. Inilah nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jal bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Masih adakah di antara kita yang mengeluhkan tentang keadaan tubuh atau menghinakan tampilan fisik orang lain? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Apa tuh Mas Khalis? Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukurlah jamaah Allah. Jadi seorang yang maknai Al-Khaliq ini memang tidak boleh berhenti berkreasi saja. Karena ini menjadi salah satu titik bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat tadi, nikmat akal, nikmat ide-ide yang telah Allah titipkan tentu ilhamkan dalam diri kita. Baik, sudah ada yang raise hand, Mbak Dina, silakan. Monggo Mbak Din. Baik, Assalamualaikum Ude Ustaz Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah atas penjelasan pagi ini gitu. Jadi tergelitik Ude gitu. Beberapa hari ini kan Dina baca-baca jurnal ya untuk persiapan terapi gitu kan. Jadi ingat juga cerita Bunda Nita itu yang nggak mau kemo kenapa gitu. Setelah Dina baca buku-buku itu ternyata obat-obat kemo itu isinya tuh Masya Allah gitu. Isinya tanda kutip racun semua gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kembali merefer yang tadi udah jelaskan gitu kan, itu kan salah satu hasil kreativitas manusia ya dalam hari ini, ahli bioteh, dokter dan lain sebagainya gitu. Salah dua dari isi dari obat itu kemo itu ada yang ternyata tapak darah udah di Indonesia banyak banget gitu, bunga tapak darah yang diambil itu alkaloidnya gitu. Yang kedua itu kulit pohon cemara dan yang bener-bener pohon itu cuma 2 itu. Selebihnya itu kimia sintetis semua gitu. Dan pokoknya biokimia lah gitu, bisa dibilang kalau saya pribadi dengan orang awam gitu, bahasa awam saya itu ini kayak kalau dibaca gitu serem sendiri gitu. Itulah kenapa gitu, maksudnya ternyata ya kalau saya baca itu ternyata efeknya Masya Allah kan gitu, orang kemo tuh efeknya Masya Allah banget gitu. Kenapa orang takut itu ya beralasan ternyata gitu secara ilmiah gitu. Yang ingin saya tanyakan Ude, itu kan ya memang itu hasil dari ilmuwan, hasil dari bioteh, hasil dari dokter yang memang Insya Allah berilmu semua gitu ya. Tapi kalau memang sudah tahu kasarnya ya gitu ya, dengan efek side effect yang Masya Allah gitu ya, emang itu dengan penelitian yang nggak sebentar pastinya gitu ya. Kenapa ya orang itu nggak berpikir ya kembali lagi ke Al-Quran lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Ternyata obat-obat itu kan semuanya ada di Al-Quran sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini Dina sedikit sharing juga gitu, kenapa sampai hari ini, detik hari ini pun Dina masih akan ragu gitu kalau nanti tanggal 12 nanti keputusan harus menjalankan itu gitu. Belum jejak lah ini Dina ambil atau enggak nih, ibaratnya seperti itu. Jadi Dina minta feeding ilmunya gitu dari beberapa teman yang bioteh apa segala macam. Pas Dina baca-baca, kok jadi Dina pertanyakan ke teman-teman Dina itu, udah tahu isinya kayak gini kok dipakai ya, gue bilang gitu ibaratnya. Nah, itu relate dari yang tadi udah jelasin gitu ya, maksudnya dari kreativitas apa segala macam yang tadi, hati yang jernih, apa segala macam yang harus kita ibaratnya untuk menghasilkan sesuatu yang kita
untuk masyarakat banyak, untuk orang banyak, untuk pasien dan lain sebagainya gitu, Ude. Nah, kalau kayak gini tuh jatuhnya zolim atau gimana ya, Ude ya? Saya ngelihatnya gitu. Maksudnya udah tahu efeknya ya pasti dengan penelitian ya. Maksudnya memang keberhasilan pun juga banyak gitu. Mohon nasihatnya, Ude. Jazakallah khair. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kan tadi ada unsur resiko ya, yang kita sebut sebagai unsur resiko. Jadi jangan takut sama resikonya, bahwa setiap segala sesuatu pasti ada resikonya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridwan nas fi kulli syai'in qarariyatu wa la tudrak. Mencari keridhaan semua orang pasti tidak akan pernah tercapai, karena itu hal yang nggak mungkin. Jadi sependek sepengetahuan saya, mohon izin, ini ada bidan Nana Susana ini, ada nggak tahu nih, ada Mbak Anita itu juga di kedokteran juga banyak paham tuh. Yang lain juga monggo, kalau ada dokter yang kemudian bisa ngoreksi saya, monggo silahkan. Ada yang kita sebut sebagai penutup simptom atau penyelesai simptom. Jadi gejalanya yang dihilangkan. Jadi kalau misalnya kita minum, misalnya salah satu contoh, painkiller lah ya, salah satu contoh. Ketika kita pusingnya itu pusing apapun jenisnya, maka kemudian yang paling gampang adalah menghilangkan rasa sakitnya, tanda kutip, menipu saraf-saraf yang menyebabkan rasa sakit. Jadi yang digempur adalah gejalanya, bukan penyakitnya. Mudah-mudahan nangkap apa yang saya maksud nih, Mbak Fadin. Jadi yang dihilangin pusingnya, bukan permasalahan utamanya. Misalnya gini, darah saya lagi tinggi gulanya, maka mau diminumin apa namanya, yang penghilang rasa sakit menjadi painkiller, itu ternyata painkillernya ada efek merusak ginjal, gitu. Yang kemudian mau kadarnya diturunkan dari metformin ke glimepiride atau apapun itu, gitu, itu pasti punya efek yang lain. Nah, yang diturunkan adalah bagian kemudian kadar gulanya di darahnya, tapi penyebabnya yaitu pankreas nggak dikotak-atik, gitu. Jadi obat-obatan kimia itu seperti melakukan penipuan gejala. Koreksi saya kalau saya keliru, gitu. Jadi makanya kadang-kadang lebih banyak herbal yang nggak apa-apa sustain, nggak apa-apa lama, nggak apa-apa panjang, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW juga menyatakan habas sauda itu tidak ada yang bisa disembuhkan kecuali kematian, gitu kan. Dan ini bagian yang kemudian banyak sekali sekarang itu ada Dr. Agus Rahmadi, ada Dr. Cahyono, ada Dr. Zaidul Akbar, yang kemudian makin kesini makin menggiatkan herbal, gitu. Dan bahkan nun sewu, sebelum kita mengenal dokter, orang-orang tua dulu kita gitu, pokoknya apa-apa cekoin gitu. Saya masih ingat betul, eyang itu suka pakai ujung kainnya itu ngambil apa, korek-korek tanah itu, ngambil kunyit, ngambil apa, lempuyang, ngambil apa segala macam, itu dibersihin, dikerik, dibejek sebentar gitu, kasih air, dia ambil ujung kain beliau gitu, itu langsung dipegang kepala kita, itu langsung dicekokin gitu. Siapa yang masih begitu dulu kecil itu? Itu saya begitu dulu. Karena yang kita nggak pernah kenal yang namanya dokter. Dokter belum banyak tahun 70-an waktu itu. Nah, makin ke sini kan obat-obat sintetik yang sifatnya kimiawi, ya sebetulnya herbal juga kimiawi. Artinya kalau kita minum air itu kimiawi nggak sih? Kimiawi juga nih, H2O nih. H2O kan. Jadi
Iya, jangan juga alergi dengan istilah kimiawi. Ya, memang semuanya kimiawi. Artinya kalau diurai semuanya jadi kimiawi. Artinya yang herbal sekalipun gitu ya. Itu kalau kita misalnya contoh sederhana, kita kena apa istilahnya, low back pain gitu ya. Kita pakai low back pain, apa istilahnya saraf kejepit. Terus kemudian minum kumis kucing 11 11 lembar gitu ya. Dari 2 gelas dijadiin segelas. Wah, itu Budi Darmi kayaknya tahu tuh resep-resep begitu-begitu tuh. Gitu. Terus habis itu apa namanya? Dari 2 gelas jadi segelas, habis itu diminum kalau udah sakitnya udah hilang, jangan diterusin. Karena apa? Efeknya jadi buruk. Nah, bisa jadi kumis kucing ini pun hanya menghilangkan efek rasa sakitnya saja, bukan menyembuhkan bagaimana ligamen tulang di sakrum di lumbar kita itu diperbaiki dengan olahraga, mungkin dengan berenang, mungkin dengan postur menggantung kaki dan seterusnya yang memang menjadi betul-betul harus dilakukan traksi dan seterusnya. Kita kalau dead hang gitu ya, dia bergantung di gelayutan di apalah gitu, ada di tiang atau di kusen pintu lah apa segala macam, itu diperlukan ternyata hal-hal yang seperti itu supaya struktur tubuh kita, tulang dan ototnya menjadi sempurna gitu. Dan itu bagian yang setiap kita jadi saling melengkapi. Nah, mohon jangan tersinggung juga ketika memang kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan farmasi banyak yang jahat dalam pengertian mereka memberikan produk-produk yang kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian hanya bermain. Ini contoh yang terjadi di neurolog di Texas. Itu ada satu kasus di mana ada bapak-bapak yang kemudian dia ketika difahami sebagai orang yang lemah dari struktur tulangnya, terus ternyata begitu dicek nggak ada masalah. Ternyata dia psikosomatik. Psikosomatik itu rasanya dia sakit, padahal nggak sakit. Apa yang terjadi? Dia sembuh dengan kebohongan dari seorang dokter yang mengatakan, Pak, saya baru berhasil memformalisikan ini, saya belum sebar ke siapa-siapa, saya bukannya mau menjadikan Bapak sebagai kelinci percobaan, tapi ini adalah resep yang insya Allah belum ada di apotek manapun dan saya memang tidak jual bebas. Ini Bapak coba konsumsi, kita gantikan dulu posisi obat yang kemarin, kita hentikan, tapi ini berdasarkan pengawasan saya ketat ya. Apa yang terjadi? Dikonsumsi dan sembuh. Begitu si Bapak ini pulang, teman sejawatnya bilang, sesama dokter juga, yang satu sudah profesor. Bahasa kitanya gini, gila loh, ngasih pasien pakai placebo. Placebo itu apa? Cuman placebo itu apa ya? Kelihatannya kayak obat, padahal bukan obat. Jadi kalau kapsul itu cuman diisi tepung gula gitu. Jadi asal udah masuk larut ke tubuh kita, ada kenaikan gula sedikit di tubuh dia hanya untuk menumbuhkan kesegaran saja di badan dia, maka itu cukup. Dan itu ternyata yang membuat dia sembuh jadi mindset. Begitu dokter itu ketemu lagi sama pasiennya, kedengeran sama si pasiennya, dia jatuh lagi, drop lagi. Saya mohon maaf, kemarin memang saya kasih placebo, tapi kalau yang sekarang ini benar-benar yang ini memang betul-betul formula yang terbaru. Jadi saya mohon maaf betul atas nama profesi ini, saya berani bersumpah, dia bilang. Jadi ibaratnya kalau tadi itu dikasih kapsul yang merah hitam gitu, yang sekarang kuning sama hijau. Isinya sama placebo juga, sembuh. Dan akhirnya meninggal sih, ya gitu karena umur gitu ya. Tapi bagaimana seseorang bisa sembuh karena placebo itu jadi wow.
Berarti mindsetnya yang mesti diperbaiki. Ada kadang-kadang kita berhadapan sama dokter, begitu ngelihat dokter aja udah ngerasa kayak sembuh. Gitu. Bukan masalah dokternya ganteng atau dokternya cantik, tapi ketika kita ada di tangan, wah ini saya cocok nih dokter yang ini. Padahal sebetulnya yang terjadi begini, kita ke dokter pertama karena jarang komunikasi, dia cepet banget nanganin pasien, cuman sekedar ngecek, dulu selesai kasih. Nggak dijelasin tuh, ibu sakit apa, sakit ini, nggak ada. Pokoknya, oke, ini diminum sekian, ini 3 kali sehari, ini habis makan ya, apa segala macam. Itu ya, cepat sembuh ya. Itu cepat banget. Yang begitu sama yang ibu sakit apa yang dirasa ibu. Terakhir gini, diagnosanya kayak mendalam gitu. Padahal sebetulnya ternyata ada orang-orang yang kepengen diajak ngobrol. Ternyata dengan bicara dia bisa selesai persoalannya. Jadi begitu ketemu sama dokter, ngelihat dokter aja rasanya sudah sembuh. Nah, hal-hal yang psikosomatik model begini itu banyak modelnya. Nah, kalau kemudian obat-obat tadi yang hanya menghilangkan simptomnya bukan menghilangkan penyakitnya, ya kayak tadi saya bilang. Diabetes itu yang diturunkan kadar gula darahnya, tidak memperbaiki pankreasnya. Koreksi saya kalau keliru. Gitu. Wallahu a'lam. Betul. Tuh, Mbak Nita bilang. Gitu. Ya, silakan Danita. Mbak Nita, mau gak Mbak Nita? Monggo Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Din. Semangat ya, Yeah. Din. Power of mindset, betul, Din. Yeah. Mindset kita tuh banget. Jadi tadi Dina lagi ini aja sih, kesinggung aja dia namanya dipanggil, kenapa ya? Makanya saya bilang sama Ude nanti kalau ada kelas, ada kita puasa itu kita apa sih, pesantren apa ya? Sanlat. Siap. Nah, sanlat ya. Ya, siap jadi narasumber, siap untuk berbagi, siap untuk memotivasi. Alhamdulillah. Jadi intinya saya selalu ribut ya kalau sama Dokter Kevin karena dia memang bagiannya untuk itu. Tapi kembali sebenarnya gimana komunikasi kita sama Allah. Tentukan hati Dina kemana. Jadi apapun yang Dina lakukan nggak akan merasa bahwa ragu tuh nggak baik, abu-abu ya namanya. Jadi kayak Ude bilang tadi, nggak akan sesuatu tuh semua hidup ada resiko kok. Saya Merita tidak mengikuti apa ya, kalau dibilangin perintah, saran, entahlah ya, kemo. Tapi ada resiko pasti. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini ada. Jadi keyakinan itu yang paling penting sama mindset kita. Tapi bukan berarti juga saya tidak ikhtiar dengan yang lain ya, gitu. Tetap ada, kalau istilahnya saya tetap menggali seperti Dina kan tadi membaca cari kini. Nah, kebetulan waktu pas yang terjadi sama saya termasuk orang yang pengecut untuk hal-hal seperti itu. Saya cuman bisanya nangis di sajadah dan saya minta Allah bimbing saya untuk ketemu apa yang harus saya lakuin. Membuka dan mencari tahu cancer itu apa, saya nggak berani. Karena saya tahu nanti ujungnya pasti semuanya akan kembali ke kemo gitu. Itu nggak usah saya buka buku, nggak usah saya cari tahu, anak saya tinggal ngoceh aja tiap sebentar di sebelah kuping saya yang capek gitu saya dengarnya. Kemudian, tapi saya cari tahu ada yang lain yang kira-kira bisa membantu. Nah, alhamdulillah karena memang saya waktu itu kansernya kolon, saffron itu sudah ada penelitiannya ternyata gitu. Jadi saya tahan mencari saffron itu dan alhamdulillah banget saya udah nggak bisa ngomong sujud syukurnya. Jadi ada seorang calon presiden dulu ya, dia calon presiden di Singapura, yang dia aware banget dengan kesehatan saya dan akhirnya dia mendatangkan si saffron itu tadi, kan itu mahal waktu itu tahun 2019 ya. Dan susah juga gitu, udahlah mahal susah pula.
sampai ada juga akar bajakah lah, terus ada sarang semut lah apa. Tapi kok saya begitu mau memulai, itu tiga bentukan itu tuh saya jajarin di meja dan saya bismillah, Allah yang mana yang hati saya kuat. Dan itu kembali lagi ke mindset, satu saya mau sehat, kedua Allah yang akan tunjukin gitu, Din. Jadi apapun bentuknya, Dina tetap minta Allah yang tunjukin hati Dina kemana gitu. Mbak Nita nggak berani bilang, nggak usah, nggak apa-apa Din, kita minum ini aja, atau kita ikhtiarnya begini dengan misalkan jus yang Mbak Nita kasih tahu. Ada si carrot itu saya memang mempelajari carrot itu kandungan beta karotennya tinggi sekali dan itu untuk mematikan sel kanker. Sama beet gitu ya. Tapi setelah saya coba, beet itu saya nggak sanggup, langu banget. Nah, terus kemudian kita kan cancer, kalau bisa gula tuh benar-benar makanan empuknya cancer, itu dibuang. Habis itu saya temukan pengganti gula adalah apel. Apel pun juga beberapa yang nggak pas. Terus sama si nanas pemalang ya udah yang kecil tuh. Ya, Itu kandungan antioksidannya tinggi sekali. Gitu. Jadi intinya kembali lagi Mbak Nita tetap mendoakan Dina yang terbaik dan kembali yakin hati Dina mau kemana. Karena kalau misalkan Dina ragu-ragu, dokter juga nggak salah gitu, karena dia belajar seperti Ude bilang tadi, itu kan berdasarkan penelitian dan segala sesuatunya pasti ada resiko ya Ude ya. Hidup kita apapun, ya tadi minum air putih aja, kalau kebanyakan juga kita bisa mabok gitu loh, benar kan? Itu jadi intinya minimal beser. iya benar apalagi kita udah berumur gini ya, oh ya Allah gitu, tahan minum banyak kalau perjalanan jauh. Jadi kembali lagi gitu Ude, mudah-mudahan buat semua siapapun kita lebih aware, tidak menyalahkan bahwa oh itu kan isinya semua racun atau apa gitu. Enggak juga seperti itu. Itu ada penelitian, orang juga tidak asal ya. Jadi bisa dibandingin juga banyak teman-teman saya yang dari 2001 itu dia kemo terus. Hari ini sampai hari ini tuh dia tetap survive gitu ya. Jadi nggak bisa aku mau bilang bahwa oh itu obat akan mematikan atau obat itu racun, nggak bisa. Kita nggak bisa juga bilang begitu. Oke, saya rasa mungkin itu aja Ude. Mudah-mudahan bisa menyemangati Dina. Semangat Din. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nita ya, ini sharingnya Insya Allah. Barakallah, mudah-mudahan Allah segera sehatkan dan tidak ada satupun penyakit kecil Allah turunkan obatnya itu saja. Iya. Sebuah hadis Nabi yang sahih itu yang dan ayatnya jelas ya. Faidah maratu fahuwa yashfi. Dan yaitu Al-Quran kalau merujuk kepada Al-Quran sebagai syifa itu memang dalam surat Al-Isra itu 82 ya. Jelas sekali bahwa para peruqyah itu begitu yakin dengan terapi Al-Quran itulah yang akan mematikan kanker ya. Dan itu sudah banyak testimoni Ustaz, kalau Ustaz Nuruddin Al-Indonesia ya. Saya juga bergabung di grupnya beliau ini, memang beliau sangat mengkampanyekan, dia punya beberapa rumah ruqyah yang khusus untuk kanker dan testimoninya memang banyak yang alhamdulillah berhasil gitu ya dengan izin Allah tentunya. Dan mungkin Mbak Dina juga bisa langsung konsultasi juga dengan, saya sarankan sih, saya rekomendasikan dengan Ustadz Nai. Dan alhamdulillah juga anak saya ikut juga dalam komunitas itu yang sedang autoimun ya, ikuti grupnya, jadi ikut terapi Az-Zahrawain, jadi terapi Al-Baqarah. Jadi full selama 3 bulan ini sampai Ramadan berterapi dengan Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan juga Mbak Dina ya. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita makin dekat dengan setiap musibah apa yang Allah turunkan. Ya. Tapi justru ini adalah kebaikan untuk kita. Itulah memang ajaban di amri mukminin ya. Sungguh orang mukmin itu sangat takjub sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ketika dapat musibah dia bersabar dan ketika dapat nikmat dia bersyukur. Semuanya baik bagi orang-orang beriman. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Limari dan juga Mbak Nita tadi, juga yang lainnya yang sudah sharing, Mbak Dina ya. Kita doakan semuanya untuk semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Al-afiyah gitu kan. Al-afiyah di dunia wal akhirat tentunya. Dan mudah-mudahan bagian yang paling penting adalah
di akhir kajian tentu adalah mari sama-sama itu saling berdoakan dan jadikan wasilah kebaikan ini menjadi sebuah wasilah untuk meraih ridho Allah saja. Apapun hajat kita Allah kabulkan dan tentu kebaikanlah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita tutup karena sudah jam 7. Insyaallah. Insyaallah ya. Kita kembali berjumpa besok insyaallah dengan Saruli dan juga Ustaz Al-Jambari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا